Obat dari semua penyakit hati adalah Al-Quran. Orang mendapatkan kegelisahan, kegundahan, kesedihan, dan yang lainnya, obatnya adalah Al-Quran. Jadi orang kalau mau cari obat, baca Al-Quran. Tidak ada obat yang paling mujarab di muka bumi ini kecuali Al-Quran. Ini obat yang paling mujarab. Artinya obat yang sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Obat dari semua penyakit Al-Quran. Penyakit yang paling berat yaitu penyakit kufur, penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit keraguan, obatnya Quran. Baru nanti penyakit-penyakit yang lain, penyakit kesombongan, keangkuhan, dengan Quran dia akan tunduk. Dan banyak orang larinya ke dokter-dokter fisik. Al-Quran dulu ini, baca Quran, pahami Al-Quran, ini obat. Dan juga Al-Quran bukan hanya obat dari penyakit yang terdapat dalam dada manusia, tapi juga penyakit fisik. Ketika orang itu sakit, dia bisa membacakan Al-Quran dengan diruqyah, akan sembuh dia. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang Al-Quran sebagai penyembuh, bahwa Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di atas seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik terhadap penyakit dengan didasari kejujuran dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti, terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada satu penyakit pun yang mampu melawan Al-Quran untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, tidak ada satu penyakit hati dan juga penyakit fisik pun melainkan di dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya. Sebab kesembuhan serta pencegahan terhadap bagi orang yang dikaruniai pemahaman oleh Allah terhadap kitabnya, dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa penyakit hati dan fisik, juga disertai penyebutan penyembuhan hati dan juga fisik. Adapun penyakit-penyakit hati terdiri dari dua macam, yaitu subhat atau ragu-ragu yang merusak ilmu, dan penyakit syahwat atau hawa nafsu yang merusak amalan. Allah yang Maha Suci telah menyebutkan beberapa penyakit hati secara terperinci yang disertai dengan beberapa sebab, sekaligus cara penyembuhan penyakit-penyakit tersebut. Allah berfirman yang artinya, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Sungguh dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Alamah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat ini. Barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi Al-Quran sudah memberikan bahkan mengenai penyakit badan fisik, juga Al-Quran telah membimbing dan menunjukkan kepada pokok-pokok pengobatan dan penyembuhannya, dan juga kaidah-kaidah yang dimilikinya, yakni bahwa kaidah pengobatan penyakit badan secara keseluruhan terdapat dalam Al-Quran secara keseluruhan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melindungi diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Bahkan Ibnu Qayyim mencontohkan sendiri ketika beliau jatuh sakit ketika di Mekah. Beliau tidak temukan dokter atau obat. Ini sakit parah. Beliau mengobati dengan meminum air Zam-Zam dan membacakan surah Al-Fatihah. Maka kata beliau, lalu aku berusaha mengobati dan menyembuhkan diriku dengan surah Al-Fatihah. Maka aku melihat pengaruh yang sangat menakjubkan
Aku ambil segelas air Zam-Zam dan membacakan padanya surah Al-Fatihah berkali-kali. Lalu aku meminumnya hingga aku mendapatkan kesembuhan total. Jadi Al-Quran ini sebagai penyembuh. Ini kita harus ingat. Al-Quran obat yang ada di dalam dada. Ini sesuai dengan firman Allah, Syifaa'ul lima fis sudur, yang artinya obat yang terdapat dalam dada. Banyak sekarang orang yang mengalami kesedihan, kesusahan, dan juga banyak lagi penyakit yang lainnya. Ini obatnya adalah Al-Quran. Kadang-kadang kita tidak tenang, bingung. Quran sudah memberikan petunjuk dalam kehidupan ini. Kita mengamalkan apa yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran dan perintah Rasulullah SAW. Amalkan apa yang Allah larang, jauhkan. Itu obat. Allah melarang juga dari kesyirikan. Jauhkan kesyirikan. Ini adalah sumber penyakit, bahwa bencana yang ada di alam semesta ini adalah karena dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar adalah syirik. Begitu juga sifat nifak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Penyakit apa? Yaitu penyakit nifak. Itu harus disembuhkan. Nifak adalah seorang menampakkan keislaman tapi dia benci dengan Islam, atau nifak dalam artian amali. Kalau dia berkata dusta, kalau janji menyalahi janji, kalau diberikan amanah dia khianat. Ini penyakit nifak amali. Makanya harus dibersihkan. Kita harus membersihkan itu. Penyakit kufur, penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit merasa lebih tinggi dari yang lain, penyakit meremehkan orang, menghinakan orang, dan lainnya. Itu harus dibersihkan. Juga penyakit tamak kepada dunia. Banyak orang yang tamak kepada dunia, padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dunia ini mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu. Allah juga sebutkan penyakit syahwat. Banyak orang yang syahwatnya Masya Allah, dia mengikuti hawa nafsunya, dia tertipu dengan dunia ini, tergoda dengan wanita, harta, dunia, jabatan, dan yang lainnya. Ini syahwat. Yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran adalah subhat. Artinya mereka terkena penyakit subhat, tidak yakin dia dengan Al-Quran, tidak yakin dengan hari akhirat, tidak yakin bahwa dia akan pasti mati. Kita harus yakin, karena kalau kita yakin bahwa kita pasti akan mati, kita pasti akan berbuat amal saleh dan berlomba-lomba melakukan amal saleh untuk akhirat. Kita hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya betul-betul ini Al-Quran mengobati, memberikan semangat kita untuk melakukan amal-amal saleh. Banyak orang yang dengan ketika ada musibah, cobaan, ujian, kemudian ketika dia terkena ujian dan cobaan sudah lemah, sudah takut, tidak yakin dengan Al-Quran, tidak yakin dengan kehidupan akhirat, tidak yakin bahwa Allah yang Maha Penyembuh, yang mengangkat bala, bencana, kesulitan kita hanya Allah. Yakin. Ini harus kita yakinkan. Saat ini banyak orang yang gelisah sampai tentang masalah salat juga. Takut dia untuk salat ke masjid, padahal di perumahan tidak ada orang lain. Takut. Ini adalah penyakit. Dan tambah penyakitnya yang seperti ini. Seharusnya kalau dia baca Quran tidak seperti itu. Orang yang baca Quran tidak akan takut. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak duka cita sama sekali. Itu orang beriman. Maka iman kita ini harus diluruskan lagi. Seharusnya kalau baca Al-Quran tambah imannya. Tapi kenapa mereka baca Quran tidak demikian? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang baca Al-Quran, sekian lama Al-Quran dibaca, bukan tambah yakin, tambah keras hatinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Hadid
Ini bagi orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari Quran yang dapat menyembuhkan. Justru dia baca Quran tambah keras hatinya karena dia tidak mau memahami tentang isi Al-Quran itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, belumkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka. Berlalulah masa yang lama atas mereka, lalu menjadi keras hati mereka, dan kebanyakan mereka itu orang-orang fasik. Seharusnya orang beriman begitu dia baca Quran, pahami isinya, tambah lembut hatinya, tambah yakin dia kepada Allah, tambah berani dia dalam menghadapi kehidupan ini. Dia mempunyai optimisme, tidak pesimis dengan kehidupan ini, tidak takut dengan kehidupan ini. Meski musibah, bencana yang menimpa tidak akan membuat dia takut. Tegar dia. Kenapa? Karena dia orang beriman kepada Allah. Dia beriman Allah tidak akan menyia-nyiakan kita sama sekali. Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan memudahkan urusan kita. Pasti. Kita harus yakin, kita harus husnuzan kepada Allah. Allah memberikan ujian kepada kita untuk tahu bahwa ini orang beriman atau tidak. Ini orang betul-betul lurus imannya atau tidak. Itu ujian. Tapi tidak boleh kita gelisah, panik, sedih dan segala macam. Serahkan urusan kita kepada Allah. Ini Allah uji sekedar sedikit, maka harus betul-betul kita memahami Al-Quran sebagai obat. Di hati kita ini banyak penyakit, sumber penyakit, sarang penyakit harus diobati itu. Kalau tidak, akan rusak kehidupan kita. Sebab kalau hati ini sudah rusak, seluruh tubuh akan rusak. Nabi SAW bersabda yang artinya, ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kalau hatinya sudah jelek, hatinya rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Kalau hatinya sudah ketakutan, gelisah, maka rusak seluruh tubuhnya. Bahkan bukan hanya dia yang rusak, istrinya, anaknya, orang lain juga kena. Ditakut-takuti oleh dia penakut, lalu menakuti orang lain. Ini penyakit. Maka mestinya dengan membaca Al-Quran, sembuh penyakit itu. Hilang penyakit was-was, hilang penyakit kegelisahan, hilang penyakit sombong, hilang penyakit tamak kepada dunia, hilang penyakit dengki dan iri. Seharusnya seperti itu. Al-Quran adalah obat bagi penyakit yang terdapat dalam dada dan juga rahmat bagi kaum mukminin. Petunjuk. Maka betul-betul kita harus baca dan pahami dengan benar sehingga kita selamat dunia akhirat. Allah turunkan Al-Quran tidak sia-sia sebagai obat untuk kita agar kita selamat. Semestinya hati orang beriman lebih tenang, bahagia dia dengan Al-Quran, tidak seperti orang lain yang terkena cobaan dan ujian menjadi panik mereka. Mereka pecinta dunia. Seharusnya kita berbeda. Kita orang-orang yang salat 5 waktu di masjid berjemaah, tenang, tidak takut dengan yang seperti itu. Mudah-mudahan kita betul-betul mengulang kembali baca Al-Quran dengan pemahaman yang benar sehingga betul-betul Al-Quran menjadi sifat.